beri tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Naomi dan Chris Inga. Wow, cantik sekali. Wow, luar biasa. Jadi yang Chris Inga sekarang duduk nih, ada ekor-ekornya ya. Bisa nggak duduknya nggak ekornya? Susah. Nih, saya bantuin. Oh bisa udah. Iya. Untuk teman-teman di sini ya, sangat beruntung bisa melihat Kak Naomi dan juga Chris Inga secara dekat. Tepuk tangan dong buat kalian semua. Jadi kalian punya benefit untuk tanya-tanya dan juga mungkin bisa melihat secara detail musuh-musuhnya. Wah, ini sangat detail ya, Chris Inga dan Kak Naomi, luar biasa. Kita ucapkan sekali lagi untuk Chris Inga dan juga Kak Naomi, selamat datang di Purwokerto. Ini pertama kalinya ke Purwokerto. Kalau Chris Inga udah 2 kali ya. Udah sering nih. Oh, udah sering. Chris Inga beberapa kali nih sama. Chris Inga udah sering ke Purwokerto nih. Untuk Kak Naomi berapa kali ke Purwokerto? Ini pertama kalinya. Pertama kali. Oke. Tapi kan tadi kita udah memperkenalkan mereka. Jadi alangkah baiknya mereka memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Dari asalnya, terus kemudian cosplayernya, terus kemudian udah berapa lama bercosplay. Iya. Boleh perkenalan singkat terlebih dahulu ya. Mulai dari Kak Naomi, silakan Kak. Oke, halo semuanya. Nama aku Halo. Naomi Prasetyawa. Biasa dipanggil Naomi atau Nao. Aku asli dari Surabaya. Wow. Tapi sekarang domisili di Jakarta. Oh, di Jakarta. Asli Surabaya. Iya, aku udah cosplay dari tahun 2015. Dari 2015, wow udah lama sekali ya berarti ini. Oke, silakan untuk sebelahnya Kak Inga. Halo semuanya, aku Chris Inga. Kebetulan domisili di Jakarta. Jakarta. Ya. Saling kenal nggak kalian berdua? Belum. Oh, sama saja Baru. kenal ya. Baru kenal ya? Mungkin sebelumnya kan namanya mungkin di Surabaya. Iya, di Surabaya. Baru Pindah, baru mau. ya. Baru ketemu di sini ya. Ya, baru. Oke. Tapi ini aku kepo nih sama Chris Inga nih. Ini kan udah berapa kali ke Purwokerto? Udah sering? Kalau kurang lebihnya 4 kali. 4 kali. Gimana? 4 atau 5 lah. Kesan Purwokerto? Seru sih. Seru ya. Apa makanan yang dikangenin nih dari Purwokerto? Semuanya. Semuanya ya. Pernah coba mendoan? Sering ya. Oke, di Jakarta banyak, tapi kan Beda rasanya. beda. Iya, beda rasanya. Beda rasanya. Mungkin ada makanan khas banget yang nggak ada di Jakarta. Puasa gitu ya mungkin. Ada Ada banyak. banyak. Kita ngobrol di belakang aja karena takut sebut merek. Ya. Iya. Untuk Kak Naomi pertama kali ke Purwokerto, gimana rasanya, Pak? Apa ya rasanya? Karena aku sampainya subuh-subuh. Oh, sampai subuh. Iya. Oh, belum. Jadi belum lihat-lihat. Oke. Berapa hari di sini? Malam ini pulang. Oh, langsung. Aduh, sayang Masih nggak banget. bisa jalan malam minggu masa pulang? Masuk pulang sih? Jalan dulu dong. Iya dong. Aku juga habis minggu. Aku juga habis ini free kok, Kak. Maksud? Oke, kita langsung aja kali ya. Ini berhubungan dengan cosplay karena Iya. kan Kak Naomi dan Chris Inga ini sudah berkecimpung di dunia cosplay sudah lumayan lama ya. Dari Tapi Naomi kan 2015. 2015. Kalau dari Ya. Chris Inga nih, kapan pertama kali ikut cosplay dan cosplay jadi apa? Iya. Wah, tahu aku. Kalau umur lah ya. Kalau umur generasi. Kita satu generasi masalahnya. oh saya enggak. Oh iya, kamu anak baru. Kebetulan Dari tahun berapa? awal cosplay itu dari 2009. 2009. Wow, sangat terlihat sekali umurnya ya. Dan akhirnya masih muda ya, Kak, ya. Tua itu Dari angka. takdir. Takdir, tapi Muda itu pilihan. wah, Betul, kita masih tetap muda ya, Kak. aduh, aduh yang muda kalah nih. Tapi pertama kali cosplay apa tuh, Kak? Waktu itu jadi Sasuke. Sasuke. Uchiha. Oh, oke, itu pertama kali ya. Pertama kali. Tapi kenapa kalau kamu cosplay image-nya tuh selalu rambutnya jarbit-jarbit ya? Sasuke, sekarang waktu di Purwokerto pakai Goku apa ya? Goku. Iya. Terus sekarang pakai jarbit-jarbit lagi. Iya. Kenapa bedanya gitu rambutnya? Karena sukanya berdiri-berdiri. Apa? Membangkitkan semangat.
Wah, terima kasih banget. Wow. Tapi kita belum tanya Kak Naomi pertama kali cosplay itu apa Kak? Atau ini cosplay pertama kali. Pertama cosplay Ronya Haruka Oh. dari Inu X Goku FS. Tahu? Enggak. Saya tidak tahu. Ya, udah lama. Udah lama, iya. Next Goku. Oke, berarti dari tadi kita ngobrolkan pertama kali kakaknya cosplay, terus cosplay jadi apa. Tapi kita belum tanya nih alasannya menjadi cosplayer itu apa. Nah, dan juga panutan mereka sebagai cosplayer apa? Iya, gitu ya. siapa gitu panutannya siapa? Tapi di antara mereka berlima dulu nih, panutan kalian siapa sih kalau bercosplay? Iya, Kalau bercosplay. kalian. Coba saya siapa? Coba seperti biasa makan kopi, iya. Dikasih uang budara. Nanti dikasih hadiah ya sama mereka. Kalau kalian siapa dalam bercosplay? Kan kebetulan cosplayer semua nih. Iya nih. ya. Panutan kalian siapa? Boleh satu jawab dong panutan kalian? Iya. Jangan bisik-bisik. Jangan bisik-bisik. Panutan personal bukan panutan tim ya. Iya, kalau kamu siapa panutannya? Please Wah, iya. ini Aduh. Perasa saya. Peres. Kalau kamu siapa? Siapa? Kameramen? Panitia? Oh, Awi, namanya Awi. Audi. Siapa itu? Awi. Oh itu. Oh, oke. Awi Pak Ayang. Audi Pak Awyang. Awi Pak Ayang. Kalau kamu? Asik. Ah, jawaban yang sangat aman. Iya. Sebenarnya siapa? Panutannya siapa? K. K. Panutannya siapa? Rossi. Oh, bukannya pembalap itu. Panutannya siapa? Oke. Oke, balik lagi ke bintang tamu kita nih ya. Tadi kan kita dengarkan para cosplayer yang masih nih ya, misalnya mereka akan mengembangkan sayapnya. Nah, Ya. kalau dari Prince Inga dan juga Naomi nih, siapa cosplayer panutannya dan alasan kakak-kakak semua menjadi cosplayer itu apa? Terserah, siapa dulu? Saya juga nggak apa-apa, saya dulu. Jadi saya waktu itu jadi cosplayer. Silakan Kak. Kalau saya sendiri sih kayak yang tadi dibilang semuanya di panutan. Oh. Karena mau dia baru cosplay, mau dia udah lama, pasti punya kelebihan masing-masing. Betul sekali. Ya, gitu. Jadi nggak jarang juga aku sendiri nih kadang minta masukan dari cosplayer yang baru. Baru. Nah, karena perkembangan cosplay sekarang tuh makin pesat banget. Udah itu generasi barunya tuh tingkat imajinasinya, tingkat Kreativitasnya kreativitasnya tuh sangat luar biasa ya. lebih gila sih. Betul, apalagi anak-anak transisi ya, sukses sendiri. Benar. Itu kreativitasnya luar biasa. Iya. Gitu sih. Jadi semua cosplayer tuh harus dijadiin panutan. Oke. Jadi kita bisa ambil baiknya ya, buruknya kita nggak usah. Tapi satu cosplayer yang jadi panutan Kak Inga sebelum debut ke dunia cosplay itu siapa? Yang diinspirasikan Oh, untuk iya. terjerumus sampai sekarang terlalu dalam. Siapa yang jadi pertama kali pengen cosplay itu? Jujur nggak ada ya. Masa karena cosplay bukan anime doang, tapi oh itu ada cosplayer yang bagus, aku jadi pengen cosplay. Kan pasti ada alasan cosplayer menjadi kita ingin bercosplay. Betul. Jadi gini, alasanku dulu pengen cosplay itu karena pertama tuh aku pengen mewujudin ini kalau karakter anime ini kalau di dunia nyata tuh kayak gimana sih? Oh. Itu kan tujuannya itu aja. Punya imajinasi. Iya. Iya. Ide itu aja, jadi nggak ngeliat Cosplayer. cosplayer gitu. Oke. Berarti lebih keinginan mewujudkan tokoh 3 dimensi untuk menjadi karakter tokoh 2 dimensi jadi karakter yang real di luar 3 dimensi. Betul. Ah. Udah gitu itu kan berpengaruh ke karya-karya saya juga. Jadi karya-karya aku tuh cenderung realis. Realistis. Nah, jadi misalnya kayak Dragon Ball. Oke. Iya. Karakter Dragon Ball itu kira-kira kalau di dunia nyata tuh dia kayak gimana? Seperti apa? Oh. Bahan bajunya apa sih? Nah, kayak gitu-gitu. Oh. Bisa ngulik ke sini. Ngulik itunya ya. Iya, kayak gitu. Bukan terpaku sama satu cosplayer gitu Iya. ya. Oke. Kalau Kak Naomi Hasegawa gimana nih alasan kakak menjadi cosplayer itu karena apa? Kalau awal mula cosplay itu jujur sebenarnya aku sudah tertarik sama dunia di Jepangan tuh udah dari SD. SD. Tapi Wow. nggak pernah tahu tentang cosplay Oke. Terus waktu SMA ada lomba cosplay di sekolah aku. Oh. Iya. Terus ikut. Terus aku disuruh ikut gitu. Oke. Itu waktu SMP SD? SMA. Oh, SMA. Di situ aku pertama kali dikenalin sama aku tanya temanku yang
aku diajarin semuanya gitu kan. Oke. Dijerumusin ya. Dirumusin. Itu Dirumusin. pertama kali yang bikin aku jatuh cinta cosplayer pertama itu Monping. 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 Ya. Oke. Terus habis itu akhirnya keterusan ya cosplay. Iya, akhirnya suka ya. Iya. Bertambah lagi pasukannya. Siapa? Siapa tuh? Yingse. Oke. Siapa? Yingse. Oh, Gise. Iya. Gise ya. Gise. Gise ya. Itu cosplayer ini luar negeri ya. Iya. Wow. Karena apa dia pekerja keras gitu kan. Terus abis itu dia ada aja idenya untuk bikin kontennya, merchandise gitu. Inspiratif banget sih menurut aku. Wah, keren. Selain Gise yang berinspirasi, siapa lagi? Ada? Kalau di Indonesia sebenarnya Cipulimpun. Oh, Cipulimpun. Iya, Oke. Cipulimpun sama Yingse kayak sama-sama gitu sih. Oke. Kalau pekerja keras terus apalagi Cipulimpun multi talenta banget Iya. kan. Jadi benar-benar inspiratif banget sih buat aku. Oke, kalau Kak Bambang boleh tanam ya? Kalau Saya benar bisa mengendalikan air dan api. Kalau juga saya. Tapi kita lanjut lagi nih. Biasanya kakak-kakaknya ini cosplaynya itu sendirian atau ada partnernya nih? Ada timnya atau dengan ayam? Kalau aku tergantung projectnya. Tergantung project ya? Berarti pernah sendiri, pernah bertim? Iya. Oke. Kayak misalnya kalau lagi mau ada kompetisi, Heeh. kamu kebanyakan kalau kompetisi internasional itu kan berdua. Iya. Jadi satu tim itu 2 orang. Oke. Itu baru kita cari partner. Susah nggak cari partner? Selama ini sih Gampang. gampang ya. Gampang ya? Siapa sih yang nggak mau partner sama Inga? Enggak. Itu kan setelah kenal. Iya. Lu Lu sama gue pasti mau. Siapa sih Dari yang awal, mau? dari awal juga sebenarnya gampang. Gampang Iya. ya. Asal sama-sama suka dengan karakter tersebut ya. Maksudnya untuk project kita bagaimana? Bukan kesananya dulu sih. Kalau mau nyari partner tuh awal-awal kita harus tahu dia orangnya kayak gimana. Oke. Oke. Komitmen atau enggaknya gitu ya? Ya, terus udah gitu kejelekan keburukannya setiap orang kan pasti punya keburukan. Betul. Nah keburukannya dia itu bisa kita tolerir nggak? Oh iya. Kita mau kan nih kalau satu aku di tengah project jalan ini, di tengah project jalan ini, keburukan dia ini kumat. Gitu. Nah, Bisa betul. cover ya? Ya, Ya. kita bisa nggak nih Menghandle. Iya, menghandle atau mengalir. Iya. Kayak gitu. Kalau bisa ya. Karena keburukan itu nggak bisa dihilangin. Betul. Tinggal kitanya bisa menerima atau tidak. Ya. Iya. Kalau dari Kak Naomi? Kalau project yang bareng iya pernah beberapa kali, tapi lebih sering sendiri sih. Lebih seringnya sendiri. Tapi sama nggak untuk cari partnernya susah nggak? Kalau dari pengalaman aku sih biasanya yang emang udah cocok, udah teman, terus habis itu tiba-tiba kepikiran, kayaknya kita bisa deh projectan ini. Jadi, Oh berarti teman yang suka cosplay juga ya? Iya. Iya, karena kan susah tuh cari partner, cari teman yang sama-sama suka hobi dengan kita, itu susah kan ya? Jadi kayak emang udah ada teman cosplay dulu, terus habis itu tiba-tiba kepikiran kayaknya kita cocok deh kok projectan ini, kita coba yuk. Oke. Nah dari project itu yang udah dicoba sama Naomi nih, apa cosplay yang paling berkesan dan dari karakter apa dan di acara apa? Yang paling berkesan bukan yang pertama ya, biasanya pertama juga berkesan walaupun ada yang pertama nggak berkesan. Tapi yang paling berkesan bagi Naomi itu apa? Yang paling berkesan apa ya? Wah, jujur semua itu ada kesannya sendiri-sendiri. Iya, tapi yang paling berkesan itu di momen di acara apa? Yang paling dari yang paling. Mungkin dapat juara satu di apa Iya. gitu? Susah. Susah. Momentumnya di mana momentumnya? Mungkin lebih ke event yang paling berkesan ya. Iya, iya, boleh, Jadi boleh. bukan soal cosplaynya tapi Iya. eventnya. Di mana tuh? Edisi saya yang terakhir di Oh. Jakarta. Jadi Jakarta. itu sebelum pandemi, edisi saya tahun 2019 itu edisi saya terakhir dan edisi saya pertamaku. Oh. Terakhir. Dan itu cosplaynya dari kota apa? Jadi Asuka. Asuka. Ya, karakter favoritku nomor 1. Wah, aduh, jadi event pertama dan juga tadinya NT saya dulu Iya. di Jakarta. Terus kapan aku jadi favoritmu Kak? Ah. Aduh, au. Lupa bawa dong. Kalau dari Prince Inga nih, ini kan banyak sekali juga nih event-event yang paling berkesan buat Prince Inga. Tapi untuk karakter yang favorit itu apa Kak? Di acara apa? Karakter di Yes. cosplay. Iya. Karakter di cosplay dan di acara apa? Di favoritnya? Kalau aku
udah cosplaying berarti semuanya itu favorit. Iya betul. Wow. Kalau yang berkesan, nah ini ada beberapa kategori. Oke, beda-beda. Yang tadi aja yang ini coba, yang ini. Oh, yang anime? Iya. Yang anime ya Apa yang paling berkesan? apa? Dragon Ball. Dragon Ball ya. Ini Oh, kayaknya udah menjadi image-nya. Image-nya indah banget Iya. gitu ya. Soalnya gini, dulu tuh susah buat cosplay Dragon Ball. Dragon Ball ya sangat susah dulu. Karena kita sadar, aduh badan kayak gini. Padahal Dragon Ball itu kan potoknya luar biasa ya. Nah jadi waktu itu tuh aku tuh sampai nyari-nyari cara gimana, cara nggak mungkin nge-gym ini harus berapa tahun lagi gitu kan. Projectnya. Ya sampai akhirnya coba-coba bikin muscle suit gitu kan, nanya-nanya cara bikin sama sepuh kayak Mas Amin gitu kan, karena Rider ya. dia Rocky Ball sebagai terus. nanya akhirnya jadi lah gitu. Jadi makanya Dragon Ball itu kalau dibilang yang paling berkesan ya Dragon Ball. Dragon Ball. Oke, kita berikan kesempatan dulu buat teman-teman dari cosplayer, barangkali ada pertanyaan untuk Kak Ingga dan juga Boleh? Kak Naomi. Siapa yang mau tanya? Siapa mau tanya? Silakan. Pertanyaan. Oh Pak, pertanyaan jangan takut. Boleh ke Kak Naomi? Boleh. Ke Miss Ingga boleh. Ini juga boleh. Ada yang mau tanya? Kesempatan ini loh. Iya. Boleh. Silakan, perkenalkan ini nama siapa? Perkenalkan, nama saya Revian Kim. Saya mau bertanya kepada Kak Naomi sama Kak Engga tentang coswalk, Kak. Kan kakak juga pernah ngejuriin coswalk beberapa kali gitu dan berkesan bagi kakak-kakak sekalian. Nah itu saya di sini menanyakan tentang kalau di coswalk, kalau nggak salah saya itu mendengarnya kayak 9 point gitu, kayak 9 titik poin yang memang harus diperhatikan ketika masuk ke dalam panggung coswalk gitu. Dan juga yang paling penting di coswalk itu apa yang harus diperhatikan kita biar kita bisa berkesan di mata juri seperti itu, Kak. Dan terima kasih. Ini kalau dari aku ya, kalau bagi aku yang benar-benar bakal bikin berkesan itu ekspresi itu masuk ke dalam pendalaman karakter ya. Jadi beberapa kali aku ngejuri cosplay itu ada yang kostumnya itu sebenarnya biasa aja, bagus tapi biasa aja, nggak wah gitu ya. Tapi ekspresi dia dan gerakan-gerakan dia mengikuti karakter itu dapet banget. Jadi itu langsung kayak wah keren banget ini kayak gitu. Dan jadi itu nomor satu menurut aku, ekspresi pendalaman karakter, ya pendalaman karakter itu ekspresi dan gerakannya ya. Dan biasanya itu sama make up sih kalau aku perhatiin make up banget karena aku memang tertarik dengan make up dan menurut aku make up itu yang bikin ekspresi kita semakin on point juga kalau dari aku gitu. Ya kalau dari aku sendiri 9 poin itu apa aja? Aku baru dengar. Kayak 9 titik poin gitu, Kak. Jadi misal panggung ini dibagi jadi 9 poin, pojok kanan, pojok kiri, tengah juga. Oh, spot. Ya spot itu. blocking. Ya itu. Oh iya. Kalau aku spot blocking pun agak nggak terlalu ya, tapi itu penunjang juga, salah satu penunjang. Tapi yang benar-benar diperhatiin kalau crosswalk itu adalah kita harus bisa bedain antara crosswalk dan crosscom. Nah itu, ini yang sampai sekarang tuh masih banyak salah sebenarnya. Jadi kalau crosswalk itu waktunya itu cuma 15 detik. Jadi kalau para cosplayer ikut crosswalk itu nggak perlu nyiapin properti itu tuh sebenarnya nggak perlu. Jadi itu ada tempatnya sendiri yaitu coscom kayak gitu kan. Jadi kalau crosswalk itu yang dinilai itu adalah pertama itu kostum, yang kedua baru tadi Kanoni udah bilang itu kejiwaan. Cukup itu aja. Jadi kalian masuk ke panggung dengan liatin kostum, show off kostum kalian, pamerin ke juri itu kostum kalian sebagus apa gitu kan. Ini kostum aku nih gitu kan. Kasih lihat ke penonton, kasih lihat ke juri, dan tunjukin pula pendalaman karakter kalian, seberapa dalam kalian memerankan karakter tersebut kayak gitu. Sama
pose. Jadi pose itu kan, gerakan itu kan jadi juga termasuk dalam kejiwaan. Jadi pose itu juga mengaruhi juga. Jadi kayak misalnya kayak Camilo Beno gitu kan, yang memotaros misalnya, itu kan ada gerakan-gerakan, gestur-gestur badan dia yang ciri khas. Nah, itu yang dicari, ya gitu maksudnya. Itu sih poin-poinnya itu, kayak gitu. Terjawab Pak, terima kasih. Oke, kita kembali ke satu lagi pertanyaan, boleh silakan. Mungkin aku ini bukan kedua juga satu. Mungkin ini dari diri sendiri aja ya. Mungkin kayak dari kakak-kakak pasti ada dong tantangan selama cosplay cosplay dari lama. Nah itu tantangan dari diri sendiri itu kira-kira apa aja sih dari dalam diri sendiri untuk cosplay? Tantangannya ya? Tantangan sih sebenarnya banyak, tapi sebagai seorang cosplayer itu kan seniman, ya kan? Kita itu seniman, kita seni peran juga kita jalanin, seni rupa juga kita jalanin, kita bikin kostum itu kan seni rupa, ya kan? Seni panggung, seni pertunjukan itu kita jalanin semua. Jadi kita itu seniman. Jadi seorang seniman itu nggak boleh takut sama tantangan. Jadi kalau misalnya, kalau aku tuh tantangannya waktu itu kayak mau cosplay jadi Dragon Ball tadi kan, dengan badan yang kurus kayak gini, gimana caranya biar bisa cosplay Dragon Ball. Nah itu kan tantangannya harus nyari cara. Nah itu, jadi kita itu sih tantangan yang terberat itu, nyari cara untuk merealistiskan karakter kesukaan kita. Itu sih. Kalau dari Kak Naomi, Jujur kurang lebih sama kayak Anda. Tantangan terbesarnya itu kita suka banget nih sama karakter ini dan kita ingin banget bawain karakter itu di dunia nyata gitu kan. Tapi kalau dari pengalaman aku, kesulitannya itu selalu terbatas dengan resource alias uang. Jadi aku sudah punya gambaran nih, nanti wignya mau dibikin seperti ini, kostumnya mau pakai bahan ini, kainnya nanti pakai yang ini, terus habis itu sepatunya nanti kayak gimana, dan mau ada weekendnya juga, atau propertinya kayak gitu kan. Tapi selalu keterbatasannya adalah resource. Nah, dari resource itu sendiri nih kan, pastinya kita banyak banget nih bisnis yang pengen kita impikan atau pengen kita realisasikan. Karakter apa yang belum direalisasikan dari Naomi dan juga Indra? aku kan tadi sudah bilang ya, aku suka banget sama Asuka dari Evangelion. Ya, Evangelion. Ya, dan apa ya, versi paling terkenalnya tentu saja yang versi Fluxusnya dia. Apa sih, Battle Suit-nya, ya, yang merah iya, itu, betul. bodysuit itu. Nah, aku pengen banget cosplay itu, tapi dengan bahan latex yang bagus. Ya, paling Ya, bagus. yang benar-benar bagus. Bukan yang kayak Biasa. yang murah, yang harganya cuma 3 juta gitu. Wah, kita tuh murah ya, kita tuh murah ya. Wow. Untuk latex Itu murah. Murah. Kalau yang bagus itu bisa 10 juta up. Wow. Wow. Semoga merealisasikan ya buat Ya, Naomi ya. Semoga jadi bisnis ya. Amin. Amin. Yakin aja. Ya, Walaupun mereka yakin. Iya. Harus yakin dong. Harus sampai tahun ini masih bisa, Betul. masih ada 1 bulan lagi. Betul. Iya. Asal bulan kita bisa kok. Kalau bisa ya. umurnya masih ada, apapun bisa tercapai. Betul. Kalau ini nih Kak, apa yang belum terrealisasikan dan sehingga Kalau karakter sih semua bisa lah dibikin ya. sedikit ini. Cuma gimmick untuk perform. Gimmick Ada perform ya? ada impian yang belum tercapai. Apa itu Kak? Pengen bisa terbang. Nah itu ada proyek box. Itu bisa langsung. Betul ya? Coba bayangin. Iya, betul. Kita perform. Terus kita tiba-tiba di atas rompi terbang tanpa bantuan apapun. Itu Wah. itu otomatis pasti menang. Iya, langsung atau win ya. Ya kan? Itu nggak usah jadi cosplayer juga menang tuh. Makanya kalau ada orang sakti yang bisa terbang, aku mau belajar gitu. Berasa ya. Itu butuh Atau win ya. bertapa dulu itu, bertapa dulu itu. Tapi benar, itu kayak gitu-gitu tadi yang nanya tantangan ya. Kayak gitu-gitu tadi tuh. Aku pengen bisa terbang, ini gimana caranya?
melihat tekstur lah, melihat apa kayak gitu. Jadi kita harus ngulik kayak gitu. Betul sekali. Ini masquerade-nya ya. Ya. Betul, ini masquerade-nya. Oke, terus kemudian tadi kan dari kostum latex itu hingga mencapai 10 juta ya. Nah, untuk berapa sih biasanya untuk biaya yang kalian habis untuk sekali bercosplay? Dari kostum ini aja deh. kalian Ya, kostum ini berapa habisnya? Kalau ini kebetulan beli jadi ya. Berapa? Ini kayak tuh itu sekitar 1,5 juta lebih, hampir 2 juta sama wig dan Sama sepatunya. Oke. Atau mungkin lebih ya, lebih kayak. Lebih? Iya. Oke ya. Benar. Terus kalau dari tinggal nih kostum yang dipakai dalam bercosplay itu rata-rata berapa kalau yang Kalau yang ini aja deh, yang ini aja. Ini kira-kira 15-20 lah. 15 juta. Berapa? 15 juta. 15 juta. Wah, untuk Mio gitu. Luar biasa nih benar-benar. Tapi ini kan hobi ya. iya hobi itu kan bisa kita ya kalau mampu ya kita beli gitu kan Betul. untuk kesenangan hobi kita. Asal Tapi batin kita. betul, tapi untuk yang paling mahal kostum itu berapa? Tadi kan yang dipakai ini ya. Iya, yang Kalau dipakai sekarang. yang paling mahal. Ya, yang paling mahal deh dari Kak Naomi. Kalau aku mungkin sekitar 3 jutaan sih. 3 juta. Gak semahal Kak Indah. Wah, Masih 3 juta. masih 3 juta, masih ya. Kostumnya ya masih 3 juta. Kalau ini enggak nih. Ini pasti 1 miliar nih. Yang pernah dibikin, yang pernah dibikin. nah kebetulan kan aku custom maker. Iya. Iya. Ya berarti buat customer juga nggak masalah. Oh, enggak ya. yang dipakai pribadi. Cosplayernya atau Ah. cosplayernya. Apa ya? Kostum yang paling dipakai paling mahal. Renekton kali ya. Oh. Yang buaya. Yang buaya ya. Itu bisa 30-an itu. Buset. 30. Aduh, Nih. aku tinggal. Enggak, Pres Inga bikin buaya 30 juta. Ini enggak perlu pakai kostum udah jadi buaya nih. Lu enggak usah buka. Tapi balik lagi sebenarnya itu nggak bisa diukur dengan duit gitu. Iya. Betul sekali, betul sekali. Awalnya pun aku juga kayak ya kalian pada belum kerja waktu itu juga sama waktu itu aku pertama kali cosplay itu belum kerja juga, jadi begitu nggak ada. Jadi itu ngakalin aja. Ngakalin kayak waktu itu bikin pedangan Sasuke itu dari peti telur. Oh, bekas-bekas. Iya. Nah, pikirannya tuh kita harus mindsetnya harus punya gini. Gimana barang bekas itu biar jadi mahal. Nah, itu. Karena ide dan pikiran kita, karya kita itu mahal banget. Betul. Bukan karena bahannya itu kan bahannya murah kayak gitu kan. Bukan, tapi setelah kita olah terus jadi sesuatu Jadi nilai. bagus itu jadi bernilai lebih kayak gitu. Ini bisa bahaya nih Pres Inga ngomongnya gini. Kenapa? Karena ngomong bisa diakalin, nanti ada yang akalin mau nyolong di supermarket buat dapat duit. Ini bahaya. Jangan sampai itu. Tapi kalau kostum yang dibikin tadi kan SS cosplayer yang dipakai. Ah, iya. Kostum makernya, kostum yang paling mahal yang pernah dibikin dari Indah itu berapa juta? Yang dijual. Itu ada yang 80, ada yang Buset. tapi untuk keluar. Oh, keluar negeri. Biasanya kalau kita kalau untuk keluar negeri itu kita up. Oh, aduh, ya rupiahnya ya. Ya. Saya bisa aja ya, jadi cosplayer aja. Jadi maker aja. Maker lebih untung. Oh iya, jadi cosplayer aja ya. Iya. Ada lowongan nggak Kak? Ini kan Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan untuk Prince Inga ya. Bisa ceritakan dong pengalaman sedikit pengalaman ya ikut cosplay atau cosplay competition di luar negeri. Pengalaman yang paling berkesan untuk mengikuti cosplay competition di luar negeri apa? Kebetulan aku ini kan performance juga, jadi Iya. semua kompetisi itu bagus berkesan. Cuman yang paling berkesan itu yang baru-baru kemarin. Apa itu? Tahun kemarin itu di Korea. Di Korea. Iya, Ichov. Namanya. Iya, aku belum ikutin ya. Yang baru kemarin ya. Iya. Iya, saya belum buka Facebook. Jadi Apa yang baru sana? 2024 Iya. atau preliminar perwakilan dari Indonesia untuk Ichov di Korea. Dan alhamdulillah berhasil juara 3. wow, tepuk tangan dong buat Indonesia Prince Inga ya, ini. luar biasa. Ini jam terbangnya luar biasa apa? Untuk jam terbang di nasional juga sangat luar biasa. Terus juga Di internasional. Iya. Dan Cosplay apa itu Pak?
Dragon Ball. Oh, Dragon Ball juga. Oke. Ini udah jadi dibilang udah image brand Image-nya, itu iya. Dragon Ball ya. Wah, sampai sekarang tuh sampai kalau ingat tiga tuh ya Dragon Ball tuh oh pasti tiga. Tiga, iya. Tapi Nggak ada duanya. sebenarnya yang berlaku di teman-teman ya ini mungkin di Facebook lah ya biasanya gitu. Itu tuh kayak Senseiya, Gemini sama Madara. Madara. Ini pakai ini aja sampai Madara. Iya. Lu mau ke Madara ya? Padahal bukan ya. Ya, kita break sejenak dulu, dengarkan azan asar terlebih dulu, nanti kita lanjut. Oke, ya. Oke, kita lanjut. Tadi Kak Ingga sudah menceritakan tadi terakhir ke Korea ya Kak, 2024 kemarin ya. Iya, betul. Ya, itu ini mungkin jadi pertanyaan para cosplayer di Indonesia maupun di Purwokerto khususnya, termasuk saya yang kepo karena kan di dunia kreatif seperti ini untuk mencari sponsor dari pemerintah itu kan susah. Nah itu apakah untuk berangkat ke luar negeri itu dananya dari mana Kak? Jadi kalau kompetisi internasional itu semua ditanggung oleh pihak event. Oke. Dari tiket pesawat pulang pergi, terus akomodasi di sana, terus penginapan semuanya udah. Semuanya termasuk makan? Makan juga. Wah, oke. Jadi kita tinggal bawa kostum, bawa badan, udah tinggal berangkat gitu ya? Betul. Oh, wah. Paling kita nyiapin paspor sama visa. Oh iya, itu bikin sendiri tadi ya? Itu pun nanti direbus. Oh direbus. Oh, oke. Wow. Oh. Oke, lanjut lagi ke Kak Naomi ya. Jadi kan kita Kak Ingga pengalaman cosplay di luar negeri. Nah kalau Kak Naomi nih, pernahkah ikut lomba cosplay dan ceritakan sedikit pengalaman kakak paling berkesan waktu mengikuti cosplay competition? Pertama kali cosplay itu kan udah ikut lomba cosplay ya. Oh iya, sebenarnya. betul. Terus sejak itu seringnya ikut coswalk sih. Sering ikut Tapi cosplay. aku sudah gak ingat jujur apa aja. Banyak banget, itu sering banget ya. Jadi setiap ada apa namanya event di Surabaya, terus ada coswalknya aku iseng aja ikut gitu. Kadang menang, kadang enggak. Tapi aku lebih ke tes courage aku aja sih. Kayak karena aku rasanya orangnya introvert, pemalu, Oh, gak sama banyak kayak aku. ngomong. Aku juga malu. Aku juga malu. Nah, aku tuh aslinya orangnya kayak gitu. Jadi aku didorong sama teman-teman aku kayak kamu ikutan ya coswalk, kamu nanti bakal terpaksa harus berani gitu kan. Akhirnya di situ sih aku latihan kayak memberanikan diri dari yang awalnya kayak ke panggung itu gemeteran, jadi biasa aja. Di Surabaya itu event apa? Apa aja? Event di Surabaya itu yang datang event apa? Wah banyak sih. Banyak yang pernah didatangin apa aja? Banyak. Salah satunya. Yang gede, yang gede. Kalau yang gede dan tahunan itu yang masih bertahan sampai sekarang ya ada Comodes sama Cibikon. Jimiko. Iya, kalau Star dulu Wars ikut nggak? Star Wars kayaknya sudah nggak ada lagi. Iya, udah. Tapi ikut pernah ikut. Pernah ikut. Wah, berarti pernah ketemu saya dong. Oh iya? Iya, MC-nya dulu. Oh gitu. Surabaya dulu. Wah. 2017 sama 2019 saya MC di sana di Surabaya. Star Wars Iya. 2017 aku datang. Datang, berarti baru ketemu ya. Kalian yang ikut sendiri aja deh. Asal tadi MC-nya. Tadi ikut terus berdua tuh. Aduh luar biasa nih. Oke, untuk ini kan Pris Ingga sama Kak Naomi kan sudah berpengalaman di dunia cosplay. Perkembangannya dilihat dari awal cosplay sampai sekarang, perkembangannya paling signifikan itu apa? Yang kelihatan jauh berbeda dari zaman Iya. dulu sampai zaman sekarang. Jangan dijawab usia ya. Wih sih. Big Oh, ya. iya, Kenapa iya. tuh? Kenapa tuh? Susah banget dulu ya. Sekarang Gampang banget ya. enggak, jadi gini. Dulu tuh belum ada styling wig. Susah. Oke. Jadi misalnya taruhlah kayak Naruto ya. Ya, Naruto tuh udah Wignya pakai kita gitu. pakai udah wig tuh gitu. Oh, Pakai oke. styling. Oh, Jarang banget Jarang. styling. atau malah nggak ada? Enggak jarang. Jarang. Ada beberapa dalam satu event itu ada cuma 1-2 cosplayer aja. Oke. Gitu. Nah, kalau sekarang wig itu stylingnya kan Macam-macam. jauh kan. Iya. Ada yang bergelombang, ada yang Betul. Ah, Ada iya. yang
kincir angin. Iya. kayak gitu-gitu. Berarti bisa dibilang kalau cosplay di event cosplay zaman dulu styling untuk apa namanya bibirnya tuh cuma itu dong. Iya. Itu kalau pakai wig pun itu masih oke lah ya. Ini kayak Pakai sini. Oh. Dasar dulu. Semprot ya. Semprot. Kenapa kamu zaman dulu ini sampai kaku banget? Rambut kita sendiri. Ya, tapi sampai kaku banget. Iya. Wah, pusing banget itu. Dulu tuh pakai sasa. Wah, Pakai sasa dulu, sasa yang Wow. sementara dulu Ya, ya. sebentar. Nah. Jadi Waduh, kita waduh. kalau mau cosplay tangan pakai hijau atau kuning Ada semprotan itu. kalau semprotan itu ya. Kayak gitu. Kalau dari Naomi apa perkembangan yang paling penting? Perkembangan di cosplay itu secara keseluruhan ya. Perkembangan dari kakak kami ngikutin. Wig itu sih, aku setuju. Sama, Itu iya. benar-benar, sekarang udah canggih banget wig itu. Canggih. Terus abis itu sama kostum sih, udah makin bagus-bagus Variasi. banget dan gitu apa ya, aksesnya gampang banget. Betul. Dulu itu aku pertama cosplay belum ada ceritanya dari Talbau, dari Dari- Cina, iya, kayak Cina, gitu, Talbau. impor itu belum ada. Jadi selalu custom made gitu Hmm. kan. Jadi aku harus belajar jenis-jenis kain. Terus habis itu teknik jahit dikit-dikit, walaupun bukan aku yang jahit, Iya. tapi aku kan ngasih instruksi Betul. ke ngasih instruksi ke penjahitnya. Aku mau nanti bagian frillnya dibikinnya frill kayak gini, atau aku nanti mau bagian ininya pakai kain yang ini supaya menculat. Aku nanti bagian ini beda lagi kayak gitu. Nah sekarang tinggal buka Taobao, terus Langsung klik ya, gitu ya. ini kainnya oke Oke. kayak ini Nah, aja gitu. Langsung mudah. Langsung mudah ya aksesnya. Iya. Begitu, jadi ya begitu lah. Makanya sekarang kalau cosplayer dengan alasan nggak punya akses itu sangat disayangkan ya untuk cari. Itu sekarang kan kalau mau nyoba cosplay itu ada yang rental. Iya. Nah, Itu lebih gampang ya. Sudah lebih gampang. Kalau dulu kita mau cosplay pertama kali itu kita harus punya modal dulu. Betul. Kalau sekarang itu kan kita punya 100.000 atau Iya. dulu itu udah dapat. Dapat kenal. Kalau zaman dulu tuh kita cosplay modalnya cuma buku doang ya sambil lagi gitu. Oh iya. Kita dulu kayak gitu doang ya. Pertama kali kita sih Kita ya. baju kronik Baju dulu putih ya. Iya benar. Ini doang kita sedang mendengarkan bapak-bapak bercerita. Bercerita pengalaman. Iya kan ayo pada kebanggaan. Tapi ini yang cosplayer di sini kalian bikin atau sewa atau beli? Sewa ya. Pada bikin atau sewa. Yang ini jangan dipakai. Sewa. Tuh sudah mudah Mudah sekarang. sekarang, apalagi adanya sosial media dipermudah Betul. untuk ini. Tapi ngomong sosial media nih, barangkali teman-teman juga pengen kenal dengan Iga dan juga Naomi. Spill dong sosial media kalian, barangkali juga teman-teman pengunjung bisa mau berkenalan lebih dekat dengan Iga dan juga Naomi. Sosial medianya kalian boleh dikasih tahu ke teman-teman. Untuk Instagram ada Prince Inga. Udah Prince Inga doang. @Iga ya. Prince Inga. Terus kalau Facebook ada Inga Satria. Hingga Satria. Twitter? Twitter enggak? Oh enggak. TikTok enggak juga. TikTok lagi membangun. Lagi membangun. Lagi Tapi membangun. belum ya. Tapi belum. Oke. Kak Naomi. Kalau aku lebih fokus ke Instagram sih. Instagram. Ya, @naomi.hasegawa27. Naomi dengan Segawa 27. Di TikTok juga sama. Sama. Di Facebook page itu juga Naomi Hasegawa. Oh iya sih. Kalau aku Evrian Talks ya teman-teman silakan di follow. Jangan lupa ya. Udah ya. Oh jahat banget deh. Ternyata jangan di like, comment, follow dan juga blog. Jangan lupa, oke? Semangat ya. Jahat nih. Kamu partner aku loh. Iya. Kalau yang luar ini follow ya. Pakai akun fake aja nggak apa-apa. Kalau makan kamu follow. Oke. Ada promosi ya. Oke, berarti tadi sudah media sosialnya sudah di spill, terus kita kembali ke masalah perkostuman nih. Ini perkostuman cosplay yang paling susah itu terletak di bagian mana kalau bikin? Kalau dari Chris Inga? Apakah bahannya atau apanya gitu? Kalau susah secara teknis ya, Ya, itu enggak sih. Enggak? Enggak ada yang susah. Cuma mungkin kalau bahan aku setuju tadi. Karena susah nyari bahan. Oh, Susah oke. cari bahan. Oke. Kayak gitu. Jadi
kita tahu nih teknisnya misalnya mau bikin pedang, kita tahu nih teknisnya harus begini, mungkin harus begini pakai kayu. Nah, naik kayunya misalnya susah. Oh, oke. Biasanya mencari inspirasi untuk aksesoris itu dari mana? Untuk bahan-bahannya, bahannya dari mana biasanya? Kita ngayal aja sih. Ngayal. Oke. Jadi misalnya kita kayak mau bikin satu karakter gitu, misalnya ada aksesoris kawinnya. Iya. Kita ngayal. Ini kalau pakai bahan ini bagus nggak ya? Oh. Gitu aja. Oke. Tuh, ini menghayal yang bermanfaat. Jangan kayak kamu Mas Bambang menghayalnya yang tidak nih. Aneh-aneh nih. Nah, saya nggak bisa menghayal. Oh, nggak bisa. Saya bisa selalu jadi hayalan orang. Wah. Buat Bahaya. bahan. Kalau saya buat bahan. Oh, berbahan. Hayalan. Maksudnya iya. Tadi lu bertiga lu mau makan dulu ngapain lu bisik-bisik. Tapi dari Kak Naomi ini belum jawab nih Kak Naomi nih. Tersulit itu apa? Bagian apa? Bagian apa? Mulai dari cari idenya kah atau apanya gitu atau cari bahannya? Cari duit. Itu saya juga itu. Saya juga itu. Cari duitnya. Tapi terlepas kalau terlepas dari duit ya. Iya. Tuh, cari duitnya susah gitu. Kalau dalam cosplay itu menurut bagi aku paling sulit itu ketika aku mau cosplay karakter yang aku suka banget tapi sangat bertolak belakang dengan karakterku. Karakter asli. Extrovert. Oke. Aslinya apa? Extrovert, introvert. Aku tuh sebenarnya lebih cocoknya walaupun aku introvert tapi aku paling cocok itu karakter yang sebenarnya itu cheerful, banyak senyum. Oh, oke. Sedangkan aku hari ini cosplaynya Raiden Shogun yang sebenarnya lebih cool, lebih diam, Oh. nature gitu kan. Jadi ya ini karena ngobrol aja jadi ya aku pakai karakter Asli gitu. sih, iya. Tapi nanti ketika foto, ketika mungkin take video aku harus kembali ke karakter Raiden Shogun. Oke. Harus di karakter. Iya. Betul, saya juga. Saya kan sebenarnya kan diem. Lanjut lagi. Nah, tadi kan karakter apa bagian tersulit dalam bercosplay ya. Dan sekarang ini karena udah cukup lama nih untuk kalian berdua kan udah menggeluti dunia cosplay. Suka duka apa aja yang telah kakak alami dalam bercosplay ini? Suka dukanya dalam bercosplay selama berkarir di dunia cosplay. Sukanya dulu deh. Sukanya dulu. Ya. Apa nih dari Persingga? Sukanya ya pasti banyak teman. Banyak teman. Banyak teman terus dari banyak teman itu kita bisa nambah ilmu. Ketemu aku juga suka ya. Saya aku juga suka ya. Makanya aku jadi suka banyak teman dari luar kota, dari luar pulau, dari kayak gitu-gitu kan. Dari luar negeri juga. Iya, dari luar negeri juga. Kayak gitu-gitu. Itu semua jadi teman kan. Iya. Nah, terus kelebihannya lagi tuh karena banyak teman kita jadi banyak ilmu. Oke. Dari teman-teman di seberang pulau sana mungkin dia punya teknik tersendiri untuk bikin kostum. Oh, betul, Jadi betul, kita betul. sharing, kita tukeran kayak gitu kan. Terus dari luar negeri juga mungkin ada teknik perform yang beda sama kita gitu kan. Oh iya. Itu kita pelajarin juga. Betul. Dukanya? Dukanya itu apa ya? Ya dukanya kalau lagi mau bikin kostum tapi di kutukan kostum istilahnya. Apa itu? Untuk itu kayak dikejar-kejar deadline. Iya, jadi kayak misalnya Oke. 3 hari lagi itu kita udah perform, Oke. kita udah lomba nih, tapi kostum belum jadi. Ah, itu gimana cara mengatasinya tuh? Ya kita kerjain. Kerjain. Mau nggak mau? Itu namanya kutukan. Itu kutukan. Jadi waktu itu pernah hamil 2 jam. Wow. Perform. Hamil 2 jam. Belum jadi. Belum jadi. Wow. Itu kayaknya bukan kutukan lagi, itu azab. Azab itu. Asal cosplay belum siap. Ini kayak gitu sih. Itu ya. Tapi saat kita jalan tuh kita sebel banget kan. Cuman pas saat udah kita lalui terus kita dapat udah laluin performnya gitu kan, kita lagi jadi itu jadi hal yang ditangani sebenarnya. Betul. Jadi kayak pernah ada sugesti kayak gini, kita kalau nggak kutukan nggak menang nih. Ah, iya. Rata-rata Iya. itu kan biasanya mereka yang menang biasanya. biasa. Oh. The power of. Karena mungkin masih adrenalinnya masih Terpasuk. Iya, terpasuk, Masih, iya. ya, mungkin itu
Berarti itu salah satu tips untuk menang, cari aku tukang. Kita kan Indonesia itu banyak budaya kan. Iya. Jadi kita melestarikan budaya juga salah satunya. Bandung Bondowoso itu butuhkan. Iya. Bikin candi 1000 candi. Iya, butuhkan juga. Satu hari semalam. Satu hari semalam harus Kita butuhkan juga itu. Iya, betul. Ada sanggurian. Iya, betul. Betul. Kita melestarikan Budaya. Betul. Mencari pembenaran ya sebenarnya ya. Kalau dari mau sendiri nih apa sih Pak dukanya? Kayaknya kita semua bisa setuju kalau sukanya itu nambah Nambah teman. teman, betul. Iya, benar-benar jadi banyak banget teman dan belajar banyak hal dari teman kita. Bahkan juga apa ya ke perkembangan kita secara individu gitu. Cara bersosialisasi, terus cara bicara, terus public speaking juga. Iya, terus cara bersikap menyikapi hal-hal yang terjadi yang kurang menyenangkan di komunitas kayak gitu, menyikapinya kayak gimana, kayak gitu. Banyak banget sih sukanya kalau dari cosplay. Ini mungkin apa ya? Aku udah terharu dikit. Oh. Musik sedih. Cosplay ini benar-benar ngubah hidup aku banget. Wow. Iya, benar-benar ngubah banyak hal, benar-benar banyak hal banget. Aku nggak bisa sebutin tapi ya, banyak hal banget. Dan apa namanya? Aku sebentar. Oke, ya pokoknya cosplay itu hobi yang positif banget di hidup aku. Aku belajar banyak hal. Dan kalau misalnya ngomongin duka itu satu sih dukanya. Kalau misalnya dapet komen negatif dari netizen, Wah. itu aku pernah sampai kena mental, beneran kena mental stres Stres, depresi ya. gitu. Karena apa itu? Karena kepikiran sama komen-komen itu. Jadi komennya itu bukan di satu post langsung banyak itu bukan, tapi dari komen-komen yang sebelumnya, sebelumnya, terus misalnya baru hari ini nih dapat komen negatif, jadi teringat lagi yang kemarin-kemarin gitu kan, kayak merasa aku ini kurang ya, ternyata kurang entah kurang cantik. Enggak, kamu udah cantik banget kok. Kamu sudah cantik banget. Jadi insecure gitu loh. Kamu sudah cantik banget, jangan insecure. Nanti kalau butuh bimbingan konseling bisa ke Instagram saya. Tapi aku kepo nih sama Kak Naomi nih. Titik baliknya Kak Naomi jadi cosplayer itu di event apa? Yang maksudnya yang bikin namanya Kak Naomi itu melambung itu di event apa? Bentar ya, coba ingat dulu. Apa ya? Oh, itu ya Energy Sai. Sorry, bukan. Apa itu namanya itu deh? Masih ada 5 detik untuk menjawab. Di Surabaya yang waktu ada Lola Jetanya. Masih satu franchise Oke. dengan Class. Class ya. Oke. Iya. Itu. Class itu aku cosplay Nico. Bukan Nico Oke. Nico Yasawa Love Life itu di repost sama Lola Zeta. Wah. Waktu itu kan Lola Zeta itu benar-benar salah satu Cosplayer cosplayer besar ya waktu Iya, itu. besar. Jadi- Apanya nih? Namanya. Oke. Bukan Loh, ada yang saya ngerti kan. Kalian tahu ya? Bahaya banget kalau kalian tahu. Ya. Kalau Lola Zeta artinya juga tua sih. Loh, coba sih. Saya Yuken. Tahu saya apa? Durasi apa saya? Itu pertama kalinya aku ngerasain motif itu gak berhenti. Wah, Dari Itu durasi pertama kalian. kalinya. di Instagram. Di Instagram. Wow. Di Instagram iya, di Facebook page iya. Jadi kan Class itu ada apa namanya? Foto. Iya, yang di foto Foto. itu. Iya. Nah, terus nanti diambil 100 besar, 20 besar, 5 besar dan satu finalisnya yang bakal dikirim ke Tokyo Game Show sebagai representatif Indonesia kan. Nah, waktu itu aku masuk ke 5 besarnya. Wah, Keren. keren. Iya, itu. Nah, itu Titik baliknya. iya, Oke. itu benar ya itu benar tadi. Wah, ini merubah segalanya ya dalam Bukan hidupnya. segalanya. Yang tadinya awalnya cuma Hobi? hobi aja lah gitu. Yang penting ikut gitu ya. Yang ikut akhirnya kepikiran buat
buat nerusin jadi karir gitu sih. Oke. Seriusin maksudnya. Nah, ngomongin tentang seriusin di dunia cosplay nih, ada tips dan sarannya nggak buat cosplayer Purwokerto nih yang mungkin baru atau mungkin yang sudah lama nih, tips untuk bisa konsisten di dunia cosplay ataupun gimana sih caranya supaya bisa konsisten gitu di dunia cosplay? Boleh tips, saran maupun semangat ataupun motivasi buat teman-teman Betul. semua yang datang ke acara pada sore hari ini. Kalau dari aku sendiri sih fokus sih, fokus. Nah, betul. Ngomong fokus, ada Aqua Minum supaya Aqua. kita fokus. Betul. Aqua, saya siap jadi brand ambassador ya. Tapi kalau kalian kalau saya masih nggak fokus ya. Wah, itu juga saya enggak. Oke, lanjut. Jadi fokus aja. Terus kalau misalnya mau ikut lomba, kalah tuh, nggak apa-apa kalah. Soalnya aku juga dulu kalah, pernah kalah, Motivasi. nggak pernah menang terus. Jadi dari awal itu nggak pernah menang terus. Jadi harus ada kalahnya, ada menangnya gitu kan. Jadi kalau mau ikut lomba itu siap kalah dulu aja, jangan siap menang. Kalau siap kalah, seenggaknya kita pulang agak kecewa. Iya. Tapi kalau siap menang, Kalau aduh, iya, kecewa dengan ekspektasi kita sendiri. iya betul. Oke. Oke. Dan Dan motivasinya itu ya. Motivasinya iya kayak gitu. Harus siap kalah. harus siap kalah. Oke. Kalau dari Kak Naomi, Satu lagi deh. apa? Boleh. Jadi Mas juga nggak apa-apa. Jangan malu nanya. Oke. Jangan malu nanya sama seniornya. Oke. Berarti Misalnya- saya tanya ya nanti teman-teman ya. Terus satu lagi. Pokoknya jangan malu tanya, jangan malu nanya. Pokoknya jangan malu nanya sih. Sekarang kebanyakan tuh anak-anak baru tuh Malu. tanya aja sama misalnya sama Rian gitu, Iya. sama Rian gitu tanya. Enggak, orang aku gak enak gitu. Nah, itu biasanya anak zaman sekarang itu untuk menanya ke senior itu, aku siapa, bukan siapa-siapa, masa nanya ke senior. Lah itu harus dihilangkan ya. Itu harus dilakukan, tapi tetap dengan Sopan. sopan lah. Tuh. Jangan kayak bos gitu. Kalau nggak Iya, itu aku paling benci sama orang-orang kayak gitu. Tapi kalau mereka kalau kayak Mayu Maki sama yang lain, teman-teman yang lain tuh tanya aja nggak apa-apa. Ah, betul. Tanya aja cara bikin BGM tuh kayak gimana sih, cara bikin ini tuh kayak gimana sih, ntar diterangin gitu. Pasti diterangin kok. Nggak mungkin dimarahin tuh, nggak mungkin. Betul. Oke. Dari Naomi. Kak Naomi, Silakan. Kuncinya satu sih, jangan takut. jangan takut. Iya, jangan kayak tadi, jangan takut kalah, harus siap kalah gitu kan. Jangan takut memulai, jangan takut untuk mencoba, jangan takut dengan omongan orang karena belum tentu orang lain itu benar, dan juga stay humble dan terbuka dengan masukan orang lain. Oke. Ada lagi? Udah? Sudah. Nah, ngomong-ngomong jangan takut bertanya, kami berikan kesempatan satu kali. Asik sekali bridgingnya nih. Sudah layak masuk industri nih. Industri apa? Pertanian Eh. atau peternakan? Industri only. Aduh, udah. Ada yang mau tanya nggak? Silakan. Oke. Pertanyaan buat teman-teman. Kami berikan kesempatan pertanyaan sebagai penutup pada talk episode pada sore hari ini. Oke, Pak, perkenalkan nama saya Porota dari Purwokerto juga. Saya mau bertanya buat Kak Inga sama Kak Romi juga. Kan udah lama juga nih kan cosplay. Nah, pernah nggak rasa kayak burnout itu sama orang cosplay, dan bagaimana cara kalian untuk mengurangi dan menghilangkan itu dan memotivasi diri sendiri gitu? Karena pasti itu kayak misal video banyak event dan harus attend, tapi kayak berubah dari hobi itu mah jadi kewajiban gitu. Itu gimana cara kalian berubah kewajiban itu dan menghilangkan apa burnout kalian gitu? Terima kasih. Ini kalau di kasus aku ya, jadi kan memang awalnya aku hobi nih, terus habis itu aku jadikan karir, bahkan sampai pindah ke Jakarta. Nah, aku sempat burn out di Jakarta dan nggak ada job sama sekali selama beberapa bulan. Itu aku burn out banget, stres banget, dan beberapa job terakhir sebelum aku kosong itu, aku tiap bangun itu kayak harus cosplay ya.
aduh nggak bisa ya, aku datang aja gitu, nggak usah cosplay gitu. Itu pernah aku rasakan. Dan aku ngobrol sama teman-teman aku yang deket sama aku cerita gitu kan. Dan satu yang mereka ingatkan itu, Naomi, kamu awal cosplay tujuannya apa? Alasannya apa gitu. Jadi ingat kembali alasan kamu cosplay itu apa? Apakah untuk mendapat uang? Apakah untuk kesenangan pribadi? Apakah kecintaan kamu dengan karakter itu? Atau mungkin kayak supaya dapat attention dari orang-orang gitu? Itu nggak ada yang salah ya. Semua alasan itu oke-oke aja menurut aku. Nah, kalau aku sendiri kan karena aku senang dengan bermain make up, bermain kostum, dan jadi karakter favoritku, aku ingat-ingat itu terus dan kayak oh iya ya, yaudah deh nanti next kalau aku ada job lagi atau event yang aku bisa datangi, aku harus menjadi karakter yang emang aku sukai banget untuk membangunkan kembali percikan rasa senangnya itu loh. Kayak gitu, kalau di aku sih gitu. Jadi pikirkan kembali alasan kamu cosplay itu apa, tujuan kamu cosplay itu apa. Itu yang bakal mendorong kamu terus gitu. Kalau Nika sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri, kalau Naomi tadi kan dari segi kita cosplayer. Kalau cosplay dari segi cosplayer, kebetulan sampai detik ini belum ada pernah. Tapi dari segi maker itu ada, itu pasti ada. Jadi kan awalnya hobi yang kita suka saat kita jadikan profesional itu pasti bakal ada tanggung jawab di situ. Nah, kita saat memenuhi tanggung jawab itu kita pasti akan ada burnout tadi itu kayak gitu kan. Nah, kalau aku sih dari jawaban Naomi tadi aku mau jawab gini. Setiap orang beda-beda cara menanggulangi stresnya. Cuma kalau dari tanggapan Naomi itu hampir sama. Aku tuh kalau lagi burnout itu ngumpul sama teman-teman. Kita ngumpul sama teman-teman, kita seru-seruan, kita bercanda, kita gila-gilaan, kayak gitu-gitu. Itu bakal ngurangin rasa stres itu sih. Nah, balik lagi ke tujuan awal. Kita buka maker ini untuk apa ya? Oh, kita nyari duit. Kayak gitu kan. Oh ya udah. Ayo kita cari duit gitu. Jadi kayak gitu sih. Terima kasih ya atas jawabannya. Oke, Haruka silakan. Ini untuk Kak Namis ya Kak. Aku mau tanya biar make up kita pas cosplay itu on point itu gimana sih Kak tipsnya? Untuk supaya on point ya, banyak berlatih sih. Aku bisa make up kayak gini pun juga butuh bertahun-tahun, nggak singkat. Aku awal cosplay itu nggak bisa make up sama sekali, nggak pernah nyentuh make up sama sekali. Bahkan aku pakai bedak, pakai lip balm itu aja enggak. Tapi karena cosplay aku belajar make up mulai dari nol, dari yang aku malu banget nunjukin fotonya pertama kali cosplay, sampai aku kalau misalnya ditanya kamu cosplay tuh kayak gimana sih, aku dengan bangga nunjukin kayak gitu. Jadi banyak berlatih, banyak lihat tutorial, terus tanya tips juga kayak gitu. Mungkin dari teknik, dari produknya bisa, dan kenali juga ke kulit kamu sendiri, kenali juga bentuk wajah kamu, karena tiap orang bentuk wajahnya kan berbeda. Jadi style make upnya juga bisa beda-beda kan. Ada yang mungkin style make up A itu bagus di orang ini, tapi ternyata waktu kita coba kayaknya nggak cocok ya. Nah, kita bisa tweak dikit-dikit gitu kan. Oh, kayaknya bentuk eyelinernya nggak bisa tuh kalau kayak gini, tapi mungkin dinaikin dikit atau mungkin diturunin dikit. Jadi memang kuncinya itu banyak latihan sih, dan jangan malas latihan. Gitu. Itu dari aku. Ya, oke, makasih Kak. Iya. Baik, tadi kita udah ya, kita udah ngobrol banyak tentang dunia percosplayan dengan dua staff kita, ada Inga dan juga ada Kak Naomi Hasegawa, Prince Inga ya, dan juga Naomi Hasegawa. Dan
terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi dalam Talk and Chill kali ini, dan semoga nanti ilmu kita bermanfaat, setelah kita menjadi lebih manfaat lagi ya. Terus nanti barangkali teman-teman juga butuh pertanyaan lebih intens lagi dengan mereka, nanti bisa DM ataupun nanti bisa ngobrol langsung di belakang gitu ya. Belakang The Village ya. Mana Bandung ya. Oke, kita berikan karena mereka udah setia menemani kita berikan kesempatan untuk foto bersama. Ya, boleh. Dan juga foto bersama Kak Nom ya. Ya. Kita buat foto bersama dulu ya, silakan Kak Panitia untuk foto bersama dengan Prince Inga dan juga Kak Naomi Hasegawa sebelum sesi Talk and Chill kita tutup. Nanti kita akan masuk ke sesi, kita break dulu atau langsung Kosbok. Silakan untuk Kak Panitia untuk kursinya boleh dibantu beresin Panitia. Ya, panitia minta tolong untuk kursi-kursinya. Silakan tim panitia. Silakan untuk tim dokumentasinya boleh